Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Larissa Salsabila dengan NPM 1811106025. Saya dari Biologi I ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Bioteknologi Terhadap Biogas. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya saya memberitahukan apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian bioteknologi, pengertian biogas. Yang ketiga ada komponen-komponen biogas. Yang keempat ada aplikasi teknologi biogas. Yang kelima ada proses pembuatan biogas. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata yaitu bio artinya makhluk hidup dan teknologi artinya cara memproduksi barang atau jasa. Dari dua kata tersebut, The Organization of Economic and Development mendefinisikan yaitu bioteknologi adalah aplikasi prinsip ilmu pengetahuan dan ilmu rekayasa pada organisme hidup, materi dan bagian-bagiannya yang diterapkan pada makhluk hidup ataupun non-hidup bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, barang, dan jasa. Yaitu pengertian biogas. Biogas adalah gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Pada dasarnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun demikian, hanya bahan organik padat atau cair, homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas di samping parameter-parameter lain, seperti temperatur digester, pH, tekanan, dan kelembapan udara. Beberapa percobaan oleh ISAT dan menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme dari bakteri metanogenik akan optimal pada nilai rasio sekitar 8 sampai dengan 20. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen biogas. Yang pertama ada gas metana dengan rumus kimia CH4 dengan jumlah 54% sampai 70%. Yang kedua ada karbon dioksida dengan rumus kimia CO2 jumlahnya 27% sampai 45%. Yang ketiga ada nitrogen dengan rumus kimia N2 dengan jumlah 3% sampai 5%. Yang keempat ada hidrogen dengan rumus kimia H2 dengan jumlah 1% sampai 0%. Dan yang kelima ada karbon monoksida yang dengan rumus kimia CO2 dan jumlahnya 0,1%. Yang ketujuh ada oksigen dengan rumus kimia O2 dengan jumlah 0,1%. Dan yang terakhir yaitu hidrogen sulfida dengan rumus kimia H2S dengan jumlah sedikit. Selanjutnya yaitu ada aplikasi teknologi biogas. Menerapkan teknologi baru kepada masyarakat desa dilihat dari aspek rasio kulturalnya merupakan tantangan tersendiri akibat rendahnya pengetahuan, latar belakang, dan wawasan yang mereka miliki. Terlebih lagi pada penerapan teknologi biogas. Tidak pernah terbayangkan bahwa kotoran lembu bisa menghasilkan api. Selain itu juga mereka merasa jijik terhadap makanan yang dimasak dengan menggunakan biogas. Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik menggunakan energi alternatif, yaitu biogas dari kotoran ternak. Ya. Menurut Hamni 2008 yaitu ada yang pertama adalah masalah kebiasaan. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan minyak tanah atau kayu sebagai bahan bakar. Sulit bagi mereka untuk merubah kebiasaan ini secara drastis dan butuh waktu yang lama. Yang kedua yaitu masalah kepraktisan. Menggunakan minyak tanah lebih praktis dibanding dengan menggunakan biogas karena mereka belum terbiasa. Yang ketiga yaitu ketersediaan energi alternatif. Biogas dari kotoran ternak ini di pasar tidak terjamin secara berkesinambungan. Yang keempat yaitu tabung yang beredar di pasaran tersebut dari plat baja dengan harga yang mahal dan kapasitas yang lebih sedikit. Yaitu ada prinsip pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik, yaitu tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan yang memiliki sifat mudah terbakar, dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut sebagai biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30
sampai 55 cc, di mana pada suhu tersebut, mikroorganisme mampu merombak bahan-bahan organik secara optimal. Hasil perombakan bahan-bahan organik oleh bakteri adalah gas metan seperti yang terlihat di bawah ini, yaitu komposisi biogas itu ada kotoran sapi dan campuran kotoran ternak dengan sisa pertanian. Jenis-jenis gasnya yaitu ada biogas, ada yaitu metan, karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, propena, hidrogen sulfida, dan sedikit nilai kalor. Kelas selanjutnya yaitu membangun instalasi biogas. Bangunan utama dari instalasi biogas adalah digester yang berfungsi untuk menampung gas metan hasil perombakan bahan organik oleh bakteri. Jenis digester yang paling banyak digunakan adalah model continuous feeding, di mana pengisian bahan organiknya itu dilakukan secara kontinu setiap hari. Besar kecilnya digester tergantung pada kotoran ternak yang dihasilkan dan banyaknya biogas yang diinginkan. Lahan yang diperlukan sekitar 16 meter persegi. Lokasi yang akan dibangun sebaiknya dekat dengan kandang sehingga kotoran ternak dapat langsung disalurkan kepada digester. Di samping digester itu harus juga dibangun juga penampungan lumpur, di mana lumpur tersebut nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Selanjutnya yaitu proses pembuatan biogas. Pertama-tama yaitu mencampurkan kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Dan yang kedua yaitu mengalirkan lumpur dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester tersedak keluar. Pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Dan yang ketiga yaitu melakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan atau RPH sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5 sampai 5,0 meter persegi. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Keempat yaitu membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai hari ke-8 karena yang terbentuk adalah gas CO2, sedangkan pada hari ke-10 sampai hari ke-14 baru terbentuk gas metan atau CH4 dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi CH4 54% dan CO2 27%, maka biogas akan menyala. Yang kelima yaitu pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini kita sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya yaitu digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Selanjutnya yaitu keuntungan ekonomis aplikasi biogas. Biogas yang menggunakan bahan kotoran ternak menghasilkan api berwarna biru bersih. Tidak dihasilkan asap maupun bau, sehingga kebersihan dapur terjaga. Biogas dapat digunakan 24 jam non-stop, tidak akan berhenti sepanjang bahan baku kotoran ternak rutin dipasukkan ke dalam digester. Untuk memasak air dengan biogas membutuhkan waktu 15 menit lebih cepat dibandingkan menggunakan bahan bakar kayu atau minyak tanah. Biaya menjadi lebih irit. Keluarga-keluarga yang sudah menggunakan biogas tidak membutuhkan pembelian bahan bakar karena sudah bisa terpenuhi kebutuhannya dari kotoran ternak yang dipeliharanya. Aplikasi biogas menjadikan kotoran ternak sangat berharga. Oleh karena itu, sehingga kondisi kandang menjadi bersih dan kesehatan ternak menjadi lebih baik. Secara tidak langsung, akhirnya akan membawa keuntungan dengan penjualan ternaknya yang sehat, lebih cepat, besar, dan harga jualnya menjadi lebih tinggi. Keluarga petani yang biasanya menggunakan pupuk kimia untuk menanam sekarang dapat menghemat biaya produksi pertanian karena sudah tersedia pupuk organik secara kontinu dalam jumlah yang memadai serta kualitas pupuk yang lebih. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kotoran ternak sangat banyak memiliki manfaat yang selama ini belum tergali dengan baik. Biogas salah satunya, yaitu hasil penggunaan kotoran ternak. Keunggulan biogas ini dari kotoran ternak yaitu berwarna biru bersih, tidak berbau, tidak menghasilkan asap, sehingga kebersihan dapur terjaga, serta lebih irit dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak maupun kayu bakar. Untuk menghasilkan gas non-stop selama 24 jam dibutuhkan kontinu pemasukan kotoran ke dalam digester. Petani harus rajin dan memperhatikan serta merawat alat biogas dengan baik.
Penerapan teknologi baru yang membutuhkan keterampilan lebih dan biaya di masyarakat tidak mudah untuk diterima, membutuhkan waktu yang lama dengan penyuluhan yang terus-menerus. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin dan mampu untuk mengaplikasikannya. Baiklah, itu dia pemaparan materi yang bisa saya sampaikan mengenai peran bioteknologi terhadap biogas. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.